Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Ya. Baik, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya Pak. Ayo, silakan Pak. Ya, Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farhan telah memimpin doa. Oke. Sebelumnya Pak Guru akan tanyakan kabar kalian pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Wow. Dalam keadaan sehat semuanya. Ada yang belum atau ada yang lapar? Tidak. Jadi siap semua ya? Siap. Oke. Baik. Selanjutnya akan Pak Guru cek kehadirannya. Ya, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bisa. Desta saja? Ya. Kira-kira ada alasannya ini kenapa Desta tidak hadir? Saya Pak. Sakit Pak. Oh sakit. Jadi Desta sakit ya? Ya. Oke, berarti kita doakan semoga Desta segera sembuh ya. Jadi dia bisa belajar kembali bersama kita. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebelumnya siapa yang masih ingat dengan materi pertemuan kita minggu lalu? Saya Pak, Ya, Zulfa. Silakan. Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? tentang pengertian ilmu ekonomi. Tentang pengertian ilmu ekonomi. Kira-kira apa itu pengertian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Ya. Jadi yang itu materi kemarin ya. Materi kemarin adalah tentang ilmu ekonomi. Bagaimana kaitannya dengan materi sekarang? Kita akan mempelajari masalah ilmu ekonomi dalam sistem ekonomi. Kalau kemarin kita telah mempelajari ilmu ekonomi, maka sekarang kita akan memperdalam tentang masalahnya ilmu ekonomi. Masalah ilmu ekonomi yang terdiri atas dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Sebelum kita akan itu tadi masalah ekonomi modern. Bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Kenapa kita perlu untuk mempelajari tentang masalah perekonomian? Kita sebagai makhluk sosial atau makhluk individu, kita tidak terlepas dari tentang masalah ekonomi. Di mana tentu kita akan mencari solusi-solusi sehingga kita akan mengatasi masalah ekonomi tersebut. Gitu ya, dalam yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita melanjutkan materinya, Pak Guru akan kasihkan asesmen diagnostik untuk mengetes kemampuan awal kalian dan nantinya akan untuk membentuk kelompok. Itu kalian bisa isi masing-masing, Pak Guru bagikan. Jadi langsung diisi saja di situ. Tulis namanya.
sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Jadi kalau misalnya kalian tidak ketahui, tidak usah diisi, karena memang kalian tidak mengetahuinya. Tetapi ini untuk mengetes kemampuan awal. Kalau kalian mengetahui, langsung diisi dan begitu saja. Sudah ya? Sudah semuanya ya? Ya. Silakan diisi lebih dahulu. Sudah. Kerjakan di situ. Jadi kalian tulis dengan sesuai apa yang telah kalian ketahui. Oke, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi harus segera dikumpul. Oke, yang sudah bisa dikumpul. Ya, yang sudah bisa dikumpul langsung. Sudah. Oke. Oke, sudah. Selesai? Baik. Ya, oke, waktunya habis ya. Sudah? Baik, setelah asesmen diagnostik ini nanti akan diamati kemudian untuk membentuk kelompok ya, kelompok kalian. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran inti, yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, perhatikan.
Jadi tujuan pembelajaran yang kita akan lalui pada kesempatan pertemuan kali ini, yaitu bisa dilihat bahwa tujuan pembelajaran kita setelah mengkaji berbagai sumber belajar melalui pendekatan saintifik dan dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menelaah permasalahan ekonomi klasik yang di dalamnya ada produksi, distribusi, dan konsumsi, dan merancang solusi dari permasalahan ekonomi modern. Apa, bagaimana, untuk siapa barang tersebut akan diproduksi, gitu ya. Jadi tujuan setelah kalian mempelajari bagian ini, maka ini bagian ini yang nantinya akan diharapkan kalian setelah mempelajari ini, diharapkan kalian mampu untuk menelaah dan merancang solusi. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian masalah pokok ekonomi. Bagaimanakah manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Bagaimanakah manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas? Masalah ekonomi itu timbul ketika kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Jadi dari keseluruhan masyarakat atau keseluruhan manusia itu memiliki kebutuhan yang banyak. Tetapi alat pemuas kebutuhan, alat yang dipakai untuk memuaskan kebutuhan atau alat yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut sifatnya terbatas. Gitu. Jadi disitulah dia akan timbul masalah. Karena ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, disitu kan pasti akan timbul masalah ya. Bagaimana caranya supaya kebutuhan kita terpenuhi? Gitu. Makanya di sini masalah ekonomi itu terjadi ketika itu tadi bahwa kebutuhan kita tak terbatas, namun alat pemenuh kebutuhan itu terbatas. Nah, bagaimana kita untuk memecahkan masalah ini? Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas dua masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu terdiri atas dua, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ekonomi klasik itu konsepnya bermuara pada upaya menciptakan kemakmuran masyarakat. Tolak ukur konkretnya kemakmuran masyarakat adalah tersedianya barang dan jasa yang diperlukan. Dalam konsep ekonomi klasik itu, bagaimana masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya sehingga dia makmur. Tolak ukurnya tadi dikatakan bahwa kemakmuran masyarakat adalah tersedianya barang dan jasa yang diperlukan. Kalau kita berbicara masalah itu tadi ekonomi klasik ya, kemudian ekonomi modern. Di ekonomi modern bisa dikatakan bahwa di situ permasalahan yang dihadapi manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga kebutuhan orang banyak. Itu ekonomi modern. Bagaimanakah komponen-komponen dalam ekonomi klasik? Ekonomi klasik itu terdiri atas tiga pokok utama yang sering disebut dalam ekonomi klasik. Yang pertama yaitu produksi. Produksi itu adalah kegiatan menciptakan atau membuat barang. Karena adanya masyarakat yang beragam, maka kebutuhan juga beragam. Dengan adanya kebutuhan beragam itu, maka barang apa yang harus diproduksi, gitu ya. Jadi kita berpikir barang apa yang harus diproduksi supaya kebutuhan yang beragam tadi terpenuhi. Gitu ya. Itu dari produksi. Jadi ketika kita bicara masalah produksi, kita ingin menciptakan atau membuat barang yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Gitu.
Jadi kira-kira barang apa nanti yang akan diproduksi? Itu produksi. Ini ya itu produksi ya. Kemudian selanjutnya adalah distribusi. Distribusi itu apa? Distribusi di sini berfungsi agar dapat yang telah diproduksi tadi, kaitannya dengan yang barang yang telah diproduksi tadi, dia dapat sampai kepada orang yang tepat, yang sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang baik. Itu distribusi atau penyaluran, penyaluran ya. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah di situ dikatakan bahwa konsumsi, apakah barang-barang yang dikonsumsi itu benar-benar tepat? Masalah ekonomi klasik berkisar di antara tiga itu, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya masalah ekonomi modern. Dalam masalah ekonomi modern, ada yang dinamakan dengan ada beberapa muncul pertanyaan yang harus dipenuhi, yaitu apa, what, and how much. Yang dibahas di sini adalah permasalahan ini menyangkut barang apa yang akan diproduksi. Kalau di modern itu seperti itu ya, barang apa nantinya yang akan diproduksi, menyangkut barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak yang harus diproduksi. Kemudian bagaimana berhubungan dengan cara memproduksi atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien. Bagaimanakah cara memproduksi barang tersebut dengan cara yang paling efisien? Yang terakhir yaitu untuk siapa? Setelah kita memproduksi, setelah kita menentukan apa yang akan kita produksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya dan mengalokasikannya, mengalokasi sumber daya secara efisien. Yang kemudian ketiga, nanti setelah kita produksi itu sebenarnya barang itu untuk siapa? Menyangkut masalah apa, untuk siapa, atau lapisan masyarakat mana yang akan menikmati barang dan jasa yang akan diproduksi. Nah, itulah perbedaan dari masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Kalau masalah ekonomi klasik tadi berbicara tentang produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Hanya berkisar kepada tiga masalah itu. Kemudian perbedaannya dengan masalah ekonomi modern yaitu di situ ada apa. Jadi kita mencari apa yang akan kita produksi, apa yang akan kita buat di situ. Kemudian bagaimana caranya dan untuk siapa. Begitu ya. Baik, itu materi pembelajarannya. Ya. Untuk lebih jelasnya, kalian akan disajikan sebuah video pembelajaran. Video pembelajaran di sini Pak Guru akan meminta kalian menyimak video pembelajaran, video yang akan ditampilkan. Dari video ini kalian memperhatikan videonya, kemudian akan ada LKPD yang dibagikan untuk berdasarkan video tersebut. Gitu ya. Baik, kita simak dulu videonya. Ini dulu berawal karena kegelisahan saya terhadap pangsa pasar di Indonesia yang mungkin pada saat itu terintimidasi oleh berbagai produk luar. Jadi saya sering datang ke tempat anak muda berkumpul, nongkrong,
pelaku usaha yang menjual produk tradisional gitu. Jadi dari situ kepikiran kira-kira usaha apa ya, saya observasi usaha yang asli Indonesia itu apa, terus mencuatlah cendol. Ternyata cendol mau Indonesia masuk dalam daftar 50 minuman terlezat di dunia. Lalu dari situ saya berpikir lagi, gimana caranya supaya si cendol ini bisa lebih dilirik oleh market modern di era milenial saat ini. Akhirnya saya berpikir untuk memodifikasi, kita mengganti santan dengan susu, lebih modern, lebih sehat, dan saya punya visi misi tersendiri juga tentunya. Indonesia itu adalah negara dengan tingkat konsumsi susu bahkan paling rendah di ASEAN, hanya 12 liter per kapita per tahun, jauh dari negeri tetangga Singapura, Malaysia yang berpuluhan liter per kapita per tahun. Jadi dari situ saya berpikir saya ingin berkontribusi untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Kenapa namanya Randol, Raja Cendol? Karena kita ingin setidaknya bisa menjadi raja di negeri sendiri. Jangan kita dijajah oleh berbagai produk luar, tapi kita bisa menjadi produk yang bukan hanya disukai, tapi dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Dan kita bisa menjadi raja di negeri sendiri. Menjalankan usaha ini kurang lebih sudah sekitar 3 tahun, dan alhamdulillah sudah ada lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Awalnya ya kita berbagai macam strategi kita lakukan, gimana caranya kita membuat market tuh penasaran. Makanya penamaan menu kita tuh unik-unik. USP kita lumayan kuat, unique selling point kita lumayan kuat. Penamaan menu kita nih nyeleneh, kayak contohnya cendol, keju cendol, ada sindol bolong, tiramisu pakai cendol boleh dong. Ada di gondol satpol, di mana Riki dan cendol bersatu itu nampol. Jadi dari situ tuh timbul word of mouth, dari mulut ke mulut, strategi pemasaran yang sangat efektif gitu. Dan hal itu efektif sampai sekarang. Kita udah kita membentuk konsumen itu menjadi sebuah community dengan sebutan Randolisius untuk membangun engagement kurang lebih seperti itu. Sebelum saya usaha ini banyak banget yang saya lakukan. Saya berasal dari keluarga yang jatuh bangkrut, terus saya berjuang untuk bisa bertahan hidup gitu. Setelah itu kurang lebih banyak banget hal yang saya lakuin. Mungkin saya pernah menjadi kuli pasir di Gunung Sapu daerah Cianjur, sebagai proses belajar lah intinya gitu. Saya membuang jauh-jauh gengsi yang pasti itu, dan saya terus belajar dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya percaya gitu. Saya juga pernah mengamen gitu untuk mengumpulkan modal. Jadi waktu itu saya butuh membangun Randol tuh kurang lebih hampir 5 juta. Saya bangun RAB-nya butuh 5 juta, sedangkan di rekening cuma ada uang 500.000. Jadi dari situ saya berjuang ngumpulin duit supaya bisa jadi satu outlet dengan cara menyicil gitu. Jadi saya punya uang hasil panen, saya DP-in buat bikin gerobak. Terus saya punya uang lagi, saya dikirim teman saya dapat uang, saya pakai untuk bikin tenda. Jadi satu outlet itu dengan cara menyicil. Setelah menyicil, alhamdulillah satu hari kita opening, besoknya balik modal. Saya pengen usaha itu tujuannya hanya 2. Yang pertama, saya pengen keluarga saya nggak khawatir besok makan apa. Yang kedua, kalau sakit biaya berobatnya gimana? Karena dulu kita sering berada di situasi tersebut gitu. Jadi tujuan saya, purpose saya usaha itu selalu untuk keluarga. Jadi saya jalaninya nothing tulus, dan mungkin Tuhan ngasih saya lebih dari apa yang saya harapkan. Cara saya memasarkan Randol ini tentunya the power of social media. Jadi kita benar-benar concern gimana caranya membangun sebuah crowd, membangun sebuah audiens di sosial media. Kalau untuk membuat si channel ini sebenarnya gampang ya. Yang lumayan rumit itu pembuatan dari bahan baku awal, karena butuh waktu berjam-jam. Harus diaduk-aduk si cendolnya. Kalau misalkan aduknya nggak rata bisa gosong, jadi bisa nggak jadi cendolnya. Nah setelah cendolnya jadi, dia kan harus dimasukin cetakan. Masuk cetakan kita pakai daun biji, daun pandan. Setelah bahan baku selesai, langsung kita distribusikan ke beberapa outlet. Setelah di outlet, mereka udah tinggal pakai takaran aja, dari cendol, terus susu, gula merah, terus udah gitu pakai berbagai topping pilihan yang bisa dipilih. Mungkin sekarang kita udah sekitar 20 varian rasa. Udah lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Baru buka di Merauke kemarin, di Sabang juga udah ada. Kalau untuk harga bervariasi, tapi range-nya itu sekitar dari
9.000 sampai 15.000 ke atas. Kita per hari bisa mendistribusikan 10.000 cup minimal per harinya ke seluruh outlet di seluruh Indonesia. Harapannya masyarakat bisa tetap cinta sama produk asli Indonesia, dan saya justru pengen nantinya akan lahir randol-randol berikutnya, dalam arti ada lagi pelaku usaha muda baru di Indonesia yang juga mengangkat derajat kuliner tradisional asli Indonesia. Karena nih, kita sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Kalau kita nanti itu akumulasi dari apa yang kita lakukan kemarin dan hari ini. Jadi jangan pernah berhenti dengan apa yang kita yakini, jangan pernah berhenti berjuang. Kalau sekarang kita melakukan hal benar, hal baik, di depan kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Karena waktu tidak pernah berjalan mundur, maka hidup adalah tentang maju. Baik, itu tadi video inspirasi yang telah kita. Video tentang apa kira-kira tadi? Tentang perjualan. Sebuah Sekarang dari tampilan video tadi ada pertanyaan apa yang bisa diajukan? Mungkin ada kelompok yang mungkin bertanya, kemudian dijawab oleh kelompok lain dari video tadi. Ya, tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Ada? Oke. Dari kalau tidak ada pertanyaan, oke. Berarti dari video dari tadi yang sudah hasil asesmen diagnostik tadi untuk membentuk sebuah kelompok, maka saat ini untuk mengerjakan LKPD yang akan dibagikan, kalian harus membentuk sebuah kelompok, satu kelompok 5 orang kan? Jadi untuk kelompok pertama itu bisa langsung beratur nanti mejanya di kelompoknya, masing-masing siswa di meja yang sudah diatur. Kelompok 1 itu Zulfa Aulia, Silsa, Ferdi, Hayati, dan Ahmad Andika. Bisa ambil kelompok itu untuk menempati kelompok 1. Kelompok 1 mana? Tempati di sini. Kemudian kelompok 2 Habib Abduzahra, Maisun, Yusuf, Faris, Yusrika. Kemudian kelompok 3 Nurhaliza, Farhan, Akbar, Hasifah, dan Rara. Kelompok 4 Ismi, Zaima, Ayu, dan Rika, dan Desa. Sudah terbentuk sesuai kelompoknya ya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Sekarang sudah terbentuk kelompok. Pak Guru akan membagikan LKPD yang harus kalian jawab, Pak. Kalian diskusikan dalam masing-masing kelompok. LKPD ini sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ini. Ya. Itu sudah. Ya. Oke.
petunjuk pengisian LKPD-nya, berarti perhatikan dulu. Di situ kalian bisa melihat bahwa lembar kerjanya itu atau LKPD-nya di situ ada nama kelompok. Jadi kalian tulis nama kelompok di LKPD masing-masing. Ya, di LKPD masing-masing kalian tulis nama kelompoknya. Ya. Nama kelompok ditulis masing-masing di LKPD, kalian bisa tulis di situ. Kemudian bahan-bahan yang disiapkan, alat tulis tentu kalian sudah tulis. Kemudian tadi kertas yang perlu dibagikan nanti jawabannya kalian tulis di situ ya. Kemudian referensi bacaan, jadi bacaan materi yang sudah dibagikan tadi sebelumnya itu untuk materi bacaan. Kemudian dengan gawai atau handphone kalian yang bisa dipakai untuk mencari referensi, bisa gunakan HP untuk mencari referensi. Di situ kalian perhatikan langkah-langkahnya. Di situ ada tema, andai aku jadi pengusaha. Dari video tadi, video yang ditampilkan tadi, di situ kalian disuruh untuk menelaah video tersebut. Di situ ada pertanyaannya, perhatikan di LKPD-nya. Ya, perhatikan di LKPD-nya. Perhatikan di LKPD-nya masing-masing. Di situ kalian bisa perhatikan dari penampilan video tadi ada pertanyaan nomor 2 di situ. Kalian bisa perhatikan di situ. Dari video itu kalian disuruh untuk merancang. Ya. Di situ untuk merancang sebuah solusi dari permasalahan ekonomi modern. Apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Kemudian meliputi aspek produk, material, mesin, sumber daya manusia, alat, modal, target pasar, dan media promosi. Jadi setelah menyimak video tadi, kalian di situ disuruh video inspirasi usaha tadi, kalian disuruh untuk mencari satu bidang usaha, yang paling dekat dengan lingkungan kalian. Yang paling dekat dengan lingkungan kalian, kira-kira usaha apa yang bagus untuk dijadikan sebuah usaha yang kiranya nanti kalian akan produksi, kemudian sesuai dengan video tadi kalian akan produksi, kemudian didistribusikan, kemudian bisa disalurkan kepada para konsumen, gitu ya, sesuai dengan produksi tadi. Kemudian di situ ada lembar yang telah dibagikan. Ini untuk lembar berikutnya. Nanti kalian bisa tulis berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi. Gitu. Jadi LKPD tadi kalian bisa tulis di lembaran kosong yang tadi. Kemudian kalian diskusikan, cari materi, cari referensi menggunakan HP kalian, bisa ya? Bisa connect di internet, kemudian cari materi yang ada di sana. Ada yang ditanyakan dari pengisian LKPD-nya? Ada? Jadi ini ya. Jadi pengisian LKPD ini, pertanyaan-pertanyaan ini dari ini nomor ini, berarti kamu isi dengan sesuai dengan apa yang ingin kalian diskusikan di sini. Apa yang kita diskusi, kira-kira usaha apa ini yang paling sesuai, kira-kira yang paling dekat dengan di lingkungan kalian. Kalian amati, kemudian kira-kira usaha apa yang paling memungkinkan untuk dijadikan sebuah usaha. Jadi langsung dijawab di sini. Misalnya usaha apa, kemudian material, kira-kira bahannya apa, tentukan dulu usaha apa dulu. Materialnya apa, kemudian alat yang digunakan apa. Kemudian cara produksinya bagaimana, persiapan sumber daya manusianya gimana, kemudian modalnya gitu ya. Jadi semuanya harus mencakup itu semua dari aspek yang telah diminta di gitu. Jadi tuliskan di sini sesuai dengan permintaan dari soal itu. Bisa dipahami? Bisa. Jawabannya bisa, jawabannya tadi. Bisa. Jadi bisa kemudian kita ada yang ditanyakan dari LKPD-nya?
Sudah paham? Berarti tinggal kalian tentukan dulu usaha apa kira-kira yang kalian diskusikan secara kelompok, kemudian tentukan usaha apa yang kira-kira mudah dan bisa kalian kembangkan, ya, sesuai dengan arahan tadi. Berdasarkan tadi ada video tadi, video inspirasi. Ini bagaimana? Ya, bisa langsung dijawab di sini kan, ini sudah dikasihkan lembar jawaban ini. Ya, ini sesuai dengan ini. Kemudian jangan lupa terus nama kelompok yang lengkap. Sesuai dengan ini, maksud dari kelompok kalian ini ingin kira-kira bahan apa yang ingin produksi apa kira-kira yang bisa didiskusikan terlebih dahulu. Ya, diskusi, kemudian didiskusikan, kemudian kira-kira apa yang bisa didiskusikan untuk itu. Jangan lupa alat, material apa, kemudian bahan apa, kemudian bahan bakunya kira-kira. Kalau kalian menentukan itu, kira-kira bahan bakunya tersedia nggak di sekeliling kalian, ataukah mungkin susah untuk diperoleh bahan baku tersebut. Jadi cari yang mungkin ini bagaimana? Dari paham nggak tadi? Ya, iya. Ngomong di situ, kemudian isikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKP. Jadi di situ kan kalian disuruh mencari satu jenis usaha. Misalnya kamu mau usaha apa? Kira-kira mau usaha apa? Mau? Kira-kira KPU itu tersedia ya di ya. Jadi mengingat membahas tentang jadi kalian harus menentukan materialnya kira-kira bagaimana, kemudian alat yang dipakai untuk membuat KPU tadi, kemudian bagaimana cara produksinya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian modal, target pasar, kemudian media promosi yang akan kalian gunakan ketika produksi sudah jadi. Kira-kira nanti promosinya kayak gimana ini, gitu ya? Bisa? Silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan, langsung tanyakan saja ya. Silakan identifikasi sebanyak mungkin. Di situ pertanyaan-pertanyaan, kemudian ya itu tadi. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi nantinya kalian bisa menggunakan HP kalian untuk mencari materi. Ini apa yang usaha yang akan dilakukan? Kritik pisang. Pisang. Kira-kira kritik pisang itu tersedia di mudah untuk dicari bahan? Mudah. Iya. Pokoknya yang sesuai dengan berada di lingkungan kalian. Ya, jadi kalian kerjakan waktu untuk mengerjakan waktu untuk mengerjakan 20 menit ya, waktu untuk mengerjakan LKPD 20 menit. Jadi kerjakan sebaik mungkin. Kalau ada yang hal-hal yang belum ditanyakan, silakan ditanyakan yang belum jelas. Saya didiskusikan sebaik mungkin dengan kelompok masing-masing. Karena setelah ini kalian akan ya. Jadi kalian diskusikan sebaik mungkin dengan kelompok kalian. Semuanya harus aktif dan menentukan. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, juga kalian bisa tanyakan. Kemudian cari bahan referensi juga.
Silakan HP-nya bisa dibuka juga untuk membuat mencari referensi. Ya, bisa dilihat HP untuk mencari. Ya, bisa dilihat referensi di sana semua. Ya. Silakan didiskusikan. Ya. Ya, jadi dari alatnya ya. Material bahannya. Ya, silakan bicara dulu. Bisa, ada lagi yang ditanyakan? Ini usaha apa tadi? Kalau kertasnya kurang bisa tambah lagi ya. Kalau untuk isiannya mungkin kurang, bisa tambah lagi. Kalau kurang kertas bisa. Ya, buka di HP-nya. Ya, diskusikan melalui video yang ditayang tadi ya. Sudah ditayang tadi. Ya. Jadi saat ada buka videonya yang tadi sambil kalian perhatikan sesuai dengan yang diputar tadi. Inspirasi, jadi di situ bisa kalian lihat. Semua sudah ada. Sesuai dengan tampilan video. Ya, cara di internet saya bisa dulu bahas
Boleh diperhatikan kembali mungkin di belakang. Mungkin dulu berawal karena kegelisahan saya terhadap pangsa pasar di Indonesia yang mungkin pada saat itu terintimidasi oleh berbagai produk luar. Jadi saya sering datang ke tempat anak muda berkumpul, nongkrong gitu. Sangat jarang pelaku usaha yang menjual produk tradisional gitu. Jadi dari situ kepikiran, kira-kira usaha apa ya? Saya observasi usaha yang asli Indonesia sebenarnya apa. Terus menjuallah cendol. Ternyata cendol di Indonesia masuk dalam daftar 50 minuman terlezat di dunia. Lalu dari situ saya berpikir lagi, gimana caranya supaya si cendol ini bisa lebih dilirik oleh market modern di era milenial saat ini. Akhirnya saya berpikir untuk memodifikasi. Kita mengganti santan dengan susu lebih modern, lebih sehat, dan saya punya visi misi tersendiri juga tentunya. Indonesia itu adalah negara dengan tingkat konsumsi susu bahkan paling rendah di ASEAN. Hanya 12 juta per kapita per tahun, jauh dari negeri tetangga Singapura, Malaysia yang berpuluhan liter per kapita per tahun. Jadi dari situ saya berpikir saya ingin berkontribusi untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Kalau dipasarkan kira-kira kalian mau dari bagian mana? Kenapa namanya Randol, Raja Cendol? Karena kita ingin setidaknya bisa menjadi raja di negeri sendiri. Jangan kita dijajah oleh berbagai produk, tapi kita bisa menjadi produk yang bukan hanya disukai, tapi disukai oleh masyarakatnya sendiri, dan kita bisa menjadi raja di negeri sendiri. Menjalankan usaha ini kurang lebih sudah sekitar 3 tahun, dan alhamdulillah sudah ada dari 300 outlet di seluruh Indonesia. Awalnya ya kita berbagai macam strategi kita lakukan. Gimana caranya kita membuat master tuh penasaran. Makanya penamaan menu kita tuh unik-unik. USP kita lumayan kuat, unique selling point kita lumayan kuat. Penamaan menu kita nih nyeleneh, kayak contohnya cendol, kayak cendol. Ada sendol bolong, tiramisu pakai cendol boleh dong. Ada dodol sapol, di mana binti dan cendol bersatu di tengah ampon. Jadi dari situ tuh timbul word of mouth, dari mulut ke mulut, strategi pasar yang sangat efektif. Dan hal itu efektif sampai sekarang kita lihat kita untuk menjadi sebuah community dengan sekitar untuk membangun engagement kurang lebih. Bisa untuk presentasikan hasil sebelum saya usaha ini dan yang saya lakukan, saya berasal dari keluarga yang jatuh bantu. Terus saya berjuang untuk bisa bertahan hidup, sering itu kurang lebih banyak banget hal yang saya lakuin. Mungkin saya pernah menjadi kasir di Gunung Satu di daerah Cianjur, sebagai proses belajar lah intinya gitu. Saya membuang jauh-jauh gengsi yang pasti itu, dan saya terus belajar dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya percaya gitu. Saya juga pernah mengamen gitu untuk mengumpulkan modal. Jadi waktu itu saya butuh membangun Randol tuh kurang lebih hampir 5 juta. Saya bangun RAB nya butuh 5 juta, sedangkan di rekening cuma ada uang 500.000. Jadi dari situ saya berjuang ngumpulin duit supaya bisa jadi satu outlet dengan cara menyicil gitu. Jadi saya punya uang hasil panen, saya DP-in buat bikin gerobak. Terus saya punya uang lagi, saya nyupirin teman saya pakai untuk bikin tenda. Jadi satu outlet kita menanyakan, kita berdiskusi kalau misalnya belum jelas hari kita ini besoknya saya kerjakan ini kan tanyakan. itu tujuannya hanya dua. Yang pertama saya pengen keluarga saya bisa makan apa. Yang kedua silakan tanya sakit gimana? gimana? Karena dulu kita sering berada di situasi tersebut.
ini tujuan saya purpose saya usaha itu selalu untuk keluarga. Jadi saya jalannya dan mungkin Tuhan kasih saya lebih dari apa yang saya harapkan. Cara saya memasarkan produknya ini tentunya the power of social media. Jadi kita lebih berconcern gimana caranya membangun sebuah sosial media. Kalau untuk membuat si channel ini sebenarnya gampang ya. Walaupun tidak Dan terlalu banyak. itu pembuatan dari bahan baku awal karena butuh waktu berjam-jam. Harus diaduk-aduk si channelnya. Kalau misalkan aduknya nggak rata bisa gosong, jadi bisa nggak jadi channel. Nah setelah channelnya jadi dia kan dimasukin cetakan kita pakai daun suji daun pandan. Setelah bahan baku selesai langsung kita distribusikan ke beberapa outlet. Setelah di outlet mereka udah tinggal pakai takaran aja dari cendol, susu, gula merah, terus dari itu pakai berbagai topping pilihan yang bisa dipilih. Mungkin sekarang kita udah sekitar 20 varian rasa. Sudah lebih dari 700 outlet seluruh Indonesia. Bukan di Merauke, kemarin di Sabang juga. Kalau harga bervariasi, tapi range-nya itu sekitar dari 9.000 sampai 15.000 ke atas. Kita per hari bisa mendistribusikan 10.000 cup minimal per harinya. Jadi seluruh Indonesia. Dikemas dengan plastik. Harapannya masyarakat bisa tetap cinta sama produk asli Indonesia, dan saya justru pengen nanti akan lahir produk berikutnya. Dalam arti ada lagi pelaku usaha muda baru di Indonesia yang juga mengangkat derajat kuliner tradisional asli Indonesia. Karena kita sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Ya, ini tadi apa yang disebut tentang apa ini? Oh, rempeyek ya. Jadi kira-kira kalau bikin rempeyek ini namanya bahannya tersedia ya di lingkungan kalian. Kira-kira penghasil rempeyek apa ini? Rempeyek kedelai atau rempeyek apa? Ya, betul-betul ini namanya dia yang kata. Ya, baik, sudah selesai. Waktunya sudah 20 menit. Ya, nanti jadi sudah selesai. Sudah ya, sudah selesai pendiskusiannya. Oh, ya. Ini sudah selesai. Waktunya ya, baik. Oke, selesai ya? Oke. Baik, setelah kalian menyelesaikan semuanya, setelah didiskusikan bersama teman-teman kalian, di situ sesuai dengan pertanyaan yang ada di PKPD masing-masing.
Kira-kira ada yang ditanyakan dari LKPD-nya atau ada permasalahan mungkin yang bisa dikembangkan atau yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau setelah ini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Gitu ya, kalau tidak ditanyakan kita langsung presentasi kepada setiap kelompok. Setiap kelompok diwakili 2 orang ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan dari LKPD tersebut. Ya. Baik, sudah siap ya? Dan Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Jadi begini, dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang telah mereka kerjakan. Kemudian kelompok lain menanggapi, ya, ajukan pertanyaan kepada kelompok yang sedang tampil di depan ketika mereka telah menyelesaikan presentasinya. Kelompok lain menanggapi, mendengarkan ya. Ya. Silakan dari kelompok 1 seperti biasa. Silakan mewakili 2 orang untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama-nama kelompoknya yaitu Zulfa Aulia, Nusata Tiwi, Hayati, Ahmad Andika, Ferdi Akbar Ahmad. Sini saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Yang usaha yang saya ambil yaitu keripik pisang. 1. Material atau bahan baku terdiri atas pisang berkualitas, yaitu pilih jenis pisang yang cocok untuk diolah menjadi keripik, seperti pisang kepok atau pisang tanduk. Pastikan pisang yang digunakan memiliki tingkat kematangan yang pas agar hasil keripik tidak terlalu lembek Perhatiannya di teman yang sedang presentasi. 2. Nanti kalian ajukan pertanyaan kepada yang sedang presentasikan. Untuk menggoreng serta bumbu-bumbu seperti garam, cabai bubuk, keju, atau bumbu manis untuk variasi rasa. 2. Alat terdiri atas pisau pengiris pisang untuk memastikan ketebalan irisan pisang seragam. Dapat digunakan pisau pengiris manual atau mesin pengiris otomatis. 2. Wajan atau penggorengan besar. Alat penggorengan yang besar untuk proses penggorengan dalam jumlah banyak. Spinner, peniris minyak untuk mengurangi kadar minyak pada keripik setelah digoreng sehingga keripik lebih renyah dan tahan lama. Mesin pengemas, agar keripik bisa dikemas dengan rapat dan higienis, gunakan mesin pengemas yang dilengkapi dengan pengaturan kedap udara. 3. Cara produksi. Pengolahan bahan. Proses dimulai dengan pemilihan pisang matang yang berkualitas, lalu pengirisan tipis yang seragam. Penggorengan. Goreng irisan pisang dengan minyak panas menggunakan teknik deep frying. Setelah matang, keripik ditiriskan dan disaring minyaknya menggunakan spinner. Pemberian bumbu. Taburkan bumbu sesuai varian rasa yang diinginkan. Pengemasan. Setelah dingin, keripik dipak dalam kemasan plastik yang kedap udara untuk menjaga kesegaran dan kerenyahan. 4. Sumber daya manusia atau SDM.
rekrut tenaga kerja yang berpengalaman dalam proses produksi makanan seperti penggorengan dan pengemasan. Pelatihan SDM mengenai kebersihan, keselamatan kerja, dan standar produksi pangan agar kualitas produk terjaga. 5. Modal awal dialokasikan untuk pembelian bahan baku, alat reproduksi seperti wajan, mesin pengiris, dan spinner. Biaya operasional termasuk pembelian bahan baku rutin, upah tenaga kerja, biaya listrik dan gas, serta biaya distribusi. Modal pengembangan, modal untuk meningkatkan kapasitas produksi atau melakukan inovasi produk seperti varian rasa baru. 6. Target pasar lokal. Pasarkan produk ke toko-toko kelontong dan pasar tradisional di wilayah setempat. Toko oleh-oleh. Keripik pisang bisa dipasarkan sebagai cemilan ringan di warung makan, warung kopi, atau tempat-tempat khas daerah. 7. Media promosi. Media sosial. Manfaatkan Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk dengan konten visual menarik seperti proses produksi, testimoni pelanggan, dan inovasi rasa. Sekian hasil presentasi dari kerja kelompok kami. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya, silakan Bapak yang lain bertanya. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Yusuf. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan berdiri Yusuf ya. Yang bertanya berdiri. Ya, kasih keras suaranya. Kenapa keripik harus dikemas? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Muhammad Yusuf Hidayatullah. Di sini keripik harus dikemas agar tidak lembab dan kualitasnya lebih renyah. Sekian, apakah jelas? Jelas. Jelas ya. Atau mungkin kurang jawabannya? Sudah. Udah Pak. Ya, oke. Apakah dari kelompok lain ada yang masih ingin bertanya? Saya Pak. Ya, ayo. Silakan. Saya dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa alasan kalian mengambil usaha keripik pisang? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Ayu Setiasi. Di sini kami mengambil usaha keripik pisang karena lebih banyak pemanenan di sekitar lingkungan kita. Ya, jadi karena banyak stok yang tersedia, sehingga kelompok 1 memutuskan untuk membuat usaha keripik pisang. Ya, puas dengan coba ya. Silakan. Ada lagi dari kelompok lain? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Saya dari kelompok 3 akan bertanya di kelompok 1. Apa saja bahan tambahan untuk membuat keripik pisang? Bahan tambahan ya? Ya Pak. Bahan tambahannya ya. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaan dari Farhan Wigato Najib. Bahan-bahan tambahannya yaitu pemilihan pisang matang yang berkualitas. Setelah itu ada juga bahan-bahannya seperti wajan, habis itu pengiris agar pengirisannya sama, seragam. Dan yang terakhir ada juga mesin pengemas agar keripik pisang dikemas dengan rapat dan higienis, yang dilengkapi dengan pengaturan kedap udara. Sekian
Jawabannya apakah sudah jelas? Bisa saya tutup? Ada lagi? Pertanyaan? Di sini saya akan mengakhiri hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata bila itu aku hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya yang presentasikan yaitu kelompok 2. Silakan presentasikan hasilnya dari mereka berdiri. Ya, selama 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan nama kelompoknya Afifatul Zahra, Mesu Saratoni, Yusrikal Afandi, Muhammad Yusuf Hidayat, Ahmad Farid. Usaha yang sesuai atau usaha yang dekat dengan lingkungan. Produk rempeyek, material bahan baku, tepung beras, bahan utama pembuatan adonan rempeyek, kacang tanah atau bahan isian lain. Rempeyek biasanya menggunakan kacang tanah, tetapi bisa juga divariasi dengan kedelai, ikan teri, udang, atau daun bayam. Bumbu dan rempah-rempah. Gunakan bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, dan kunyit untuk memberikan rasa khas dan pada adonan. Minyak goreng. Minyak goreng berkualitas baik untuk proses penggorengan agar hasil rempeyek lebih renyah dan tahan lama. Alat: wadah penggoreng, wajan penggoreng, wajan besar dan dalam untuk menggoreng rempeyek dalam jumlah banyak. Sendok rempeyek, sendok khusus atau cetakan untuk menuangkan adonan ke dalam minyak panas. Pengiris minyak. Alat ini digunakan untuk mengurangi kadar minyak dan rempeyek setelah penggorengan. Pengemas. Gunakan mesin pengemas untuk mengemas rempeyek dalam kemasan kedap udara menjadi kerenyahan dan kualitas produk lebih lama. Cara produksi: pembuatan adonan, proses penggorengan, pengirisan minyak, penyimpanan, dan pengemasan. Sumber daya manusia, tenaga produksi, pelatihan SDM, tenaga distribusi dan pemasaran. Modal awal, biaya operasional. Target pasar lokal, media promosi, media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kemasan menarik seperti desain yang modern dan elegan. Dipersilakan yang mau bertanya dari kelompok lain. Baik, satu pertanyaan saja ya dari kelompok lain mungkin yang bisa bertanya. Silakan. Saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa bahan utama pembuatan rempeyek? Tepung beras. Ya, pertanyaannya gimana tadi? Bahan utama. Apa bahan utama pada pembuatan rempeyek? Tepung beras, bahan utama pembuatan adonan rempeyek. Bahan utamanya adalah tepung beras. Oke. Ya. Ya, oke. Silakan kalau belum selesai saja ya pertanyaan. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan bersiap bersama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan membacakan hasil diskusi kami berikan. Dari kelompok 4 kelompok 3, nama kelompok Nur Haliza, Ahmad Akbar, Rara Triangkarini, Wa'udi Hasifa, dan Farhana Masjid. Usaha yang kami pilih adalah usaha tape ubi. Bahan baku ubi berkualitas. Pilih jenis ubi yang baik untuk fermentasi seperti ubi jala ungu atau ubi jala kuning. Ragi tape. Ragi tape adalah bahan fermentasi penting yang harus dipilih dari jenis berkualitas terbaik. Alat pengukus ubi. Alat untuk mengukus ubi hingga matang dengan sempurna. Pisau dan pengupas. Pisau tajam dan pengupas ubi untuk memotong dan mengupas biji secara merata. Alat penumbuk dan pengiris. Penumbuk dan pengiris dapat digunakan untuk membuat irisan tipis atau berbentuk potongan kecil. Wadah fermentasi. Wadah tertutup yang terbuat dari bahan seperti bambu atau plastik yang digunakan untuk menyimpan ubi selama proses fermentasi. Timbangan dan pengukur untuk memastikan takaran ubi dan ragi tepat. Cara produksi. Persiapan ubi. Dikupas dan dicuci hingga bersih. Pengukusan ubi. Ubi dikukus hingga matang sempurna. Proses fermentasi. Setelah dikukus dan didinginkan, ubi dicampur dengan ragi tape. Pengecekan dan penyimpanan. Setelah 2-3 hari, tape ubi siap dikonsumsi. Sumber daya manusia. Tim produksi. Rekrut tenaga kerja yang terlatih dalam proses pengolahan tape, terutama dalam mengolah proses fermentasi. Pelatihan SDM. Berikan pelatihan pada tenaga kerja tentang proses pengolahan tape, teknik sanitasi dan keamanan pangan. Tim distribusi. Sediakan SDM yang mengurusi distribusi produk ke pasar, toko dan pelanggan. Modal awal. Modal ini diperlukan untuk membeli bahan baku ubi dan ragi, alat produksi, pengupas, wadah fermentasi, alat pengiris serta kemasan. Biaya operasional termasuk biaya bahan baku rutin, upah tenaga kerja, biaya listrik atau gas, proses pengukusan. Modal pengembangan. Modal tambahan dapat dialokasikan untuk inovasi produk, misalnya varian rasa tape ubi dan memperluas jaringan distribusi. Target pasar lokal. Mulailah memasarkan tape ubi ke pasar tradisional, toko kelontong, dan minimarket di sekitar daerah reproduksi. Media promosi, sosial media. Gunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan produk. Promosi diskon. Berikan penawaran menarik seperti diskon atau paket bundling dengan produk lain untuk menarik pelanggan baru. Sekian
dari kami. Bila kelompok lain mau bertanya silakan. Ya silakan, sama saja pertanyaan dari kelompok lain. Ya silakan. Silakan dari ya. Apa saja modal dalam pembuatan TKP? Modal besar, modal atau apa ini? Apa saja modal dalam pembuatan TKP? Modal awal, biaya operasional, dan modal pengembangan. Ya, Modal awal kan? Biaya, modal awal kan? Biaya operasional dan modal pengembangan. Jelas? Nah, itu aja. Oke. Begitu saja. Pertanyaan silakan juga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari presentasi kalian masing-masing kelompok tadi, maka kita siapa yang bisa ambil kesimpulan? Atau kita simpulkan bersama-sama? Simpul. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari perjumpaan kita kali ini? Ya silakan, Rika. Kesimpulan tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan tantangan yang dihadapi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Secara umum, masalah ekonomi dibagi menjadi dua kategori, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Oke, berarti terbagi atas dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ya, baik. Terima kasih buat Lara. Tepuk tangan buat Rika. Ada lagi yang bisa menentukan? Saya Pak. Ya, silakan Yusuf. Kesimpulannya, masalah ekonomi klasik, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk siapa barang produksi. Masalah ekonomi modern seperti kelangkaan, efisien dan pertumbuhan. Iya. Jadi tadi kesimpulannya ya, apa yang akan kita belajar di video ini yaitu jadi masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Jadi banyak yang kalian bahas tadi yang mengenai masalah ekonomi modern, yaitu bagaimana kalian menentukan sebuah produksi, kemudian cara untuk memproduksi produk tersebut, kemudian bagaimana memasarkannya, media promosi yang digunakan apa sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan di LKPD tadi. Ya. Baik. Tadi setelah itu kita akan mengadakan refleksi ya. Kita adakan refleksi atas pertemuan kita kali ini. Bisa kalian tulis di bukunya kalian masing-masing. Refleksi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sebagai refleksi pada pertemuan kita kali ini. Ya, ini refleksi pembelajaran bisa kalian tulis di masing-masing buku kalian. Ya, silakan. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang bisa kalian tulis di situ. Ya, silakan ditulis terlebih dahulu apa yang kita bisa refleksikan pada pertemuan kita kali ini. Apa yang bisa kamu pelajari hari ini, kemudian apa yang membuatmu tertarik pada saat belajar tadi. Tidak usah ditulis soalnya, langsung ditulis jawabannya saja di bukunya kalian masing-masing.
semuanya ya, ditulis masing-masing ditulis. Ya. Ada yang tanyakan tentang pertanyaannya? Ya. Jadi ini sebagai refleksi atau sebagai evaluasi nanti untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Jadi tulis sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Jangan tanya teman ya, karena itu kan adalah sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Gitu. Jadi refleksi itu adalah dari kalian masing-masing. Jadi saja apa yang harus mungkin diperbaiki, kemudian apa yang harus di harapan kamu untuk belajar selanjutnya seperti apa, ya. Itu saja sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Oke, baik. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan sekalian dengan LKPD yang tadi ya. Kumpul sekaligus, semuanya dikumpul dengan LKPD yang tadi. Ya, disobek, bisa dari bukunya kalau buku tadi, buku refleksinya. Kemudian LKPD yang tadi jangan lupa nama kelompoknya itu ditulis semuanya. Kemudian disatukan masing-masing kelompok. Kemudian kalian kumpulkan. Ya, bisa dikumpul di sini, ya sudah. Langsung dengan disatukan dalam satu kelompok saja, kemudian dikumpul di sini.
Kumpul dulu semuanya. Kumpul. Ya, sudah. Sudah ya, sudah semua ya? Ya. Oke. Dengan itu kita telah di penghujung sesi pembelajaran. Maka guru akan sampaikan pesan moral yang bisa diambil dari pembelajaran tadi ya. Kita tadi berbicara tentang masalah ekonomi, masalah kebutuhan ya. Bahwa kita semua itu adalah selalu memiliki kebutuhan atau memiliki masalah ekonomi di dalamnya, yaitu karena kurangnya alat pemenuhan kebutuhan sehingga kita membutuhkan produksi untuk bisa memenuhi kebutuhan kita tadi. Pesan apa yang bisa kita ambil dari situ tadi? Bahwa kita sebagai manusia, kita tidak bisa berdiam diri untuk kemudian berpasrah begitu saja tanpa ada usaha, kemudian untuk memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan? Itu tadi kebutuhan kita, maka kita berupaya untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti yang telah kalian lakukan tadi. Kalian melakukan usaha, di mana usaha yang kalian tadi adalah usaha yang telah kalian diskusikan secara kelompok tadi. Ada yang memilih usaha keripik pisang dan segala macam, ubi, itu adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan untuk menyelesaikan masalah yang timbul, yaitu masalah ekonomi. Jadi kita sebagai makhluk harus selalu berusaha, gitu ya. Baik, materi selanjutnya untuk pertemuan kita selanjutnya yaitu tentang modal dan pasar uang, gitu ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas masalah itu, ya dipersiapkan saja, kemudian kita bisa mencari dipelajari untuk materi pertemuan kita selanjutnya. Baik, karena telah dengan demikian telah berakhir perjumpaan kita kali ini, maka kita akan menutup dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa untuk menutup kita kali ini? Ya, silakan. Baik, silakan kepada untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Ya, sudah dimulai. Ya, saya cepat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan kita akhiri perjumpaan kita. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar ya. Mengulang kembali apa-apa yang telah diajarkan, apa-apa yang telah kita pelajari selama di sekolah. Kemudian untuk pulang hati-hati di jalan, dengan kalau menggunakan motor jangan ngebut dan segala macam. Taati aturan lalu